Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel ini Smart Connection Kit. Teman-teman, hari ini saya akan memberi informasi sedikit untuk di vakum 1C yang sudah digunakan 6 bulanan atau setengah tahun lebih. Dan penampakan seperti ini teman-teman. Ya, mulai seperti lecet-lecet, ini udah pasti ya teman. Untuk pengalaman pemakaian 1C ini terbilang tidak terlalu berisik untuk bekerja pada malam hari, sekalian Anda vakum dan sekalian ngepel. Ya, untuk water tanknya sampai saat ini saya masih awet. Ada sebagian customer ataupun sebagian konsumen yang mengeluhkan dia macet untuk di water tank ini karena mereka mengisi dengan cairan pel yang keras. Cairan pel yang keras ya, jadi otomatis menghambat saluran pompa untuk penyedotan dia. Jadi terkendala di sini. Jadi mampetnya di sini dia teman. Ini disarankan menggunakan air putih pure aja, jangan dicampur dengan bahan pelan atau cairan pelan yang keras ya. Tapi untuk saat ini saya menggunakan cairan Dettol liquid. Jadi bukan buat pengepel ya, tapi hanya untuk yang seperti ini, buat mandi ya di rumah. Ya seperti ini saya tuangkan sedikit, contoh aja. Nah, ini sedikit aja. Ini sudah ada air. Ya tidak terlalu banyak karena dia liquid ya bentuknya ya. Anda tahu kalau buat mandi ya, dia akan mudah larut dengan air tuh. Anda lihat teman, putih kan? Jadi tidak merusak atau tidak mampetin untuk saat pengepelan. Jadi salurannya tidak tersumbat ya teman. Kalau yang menggunakan cairan pel itu kan keras, otomatis ada yang karatan, ada yang saya lihat lumutan, itu mungkin cairan pelnya tidak cocok atau keras sekali. Memang di 1C ini harganya standar, yang pastinya untuk kegunaannya juga standar, tidak seperti Viomi Pro ya, itu dia campur dengan cairan apapun masuk gitu teman. Ya teman, sampai sekarang sih awet-awet aja untuk meja ini. Ini ya, saya coba on. Ini tinggal dipasang di belakang. Ini penampakan di bawahnya tuh. Ini selalu diganti. Anda bisa beli refill-nya. Jadi habis pakai satunya dibersihin. Nah, ini Anda bisa lembapin, basahin. Ya, untuk lantai Anda yang rata, tidak banyak papan, nah itu tidak mudah merusak karet oren ini teman. Kalau di rumah Anda banyak yang papan ataupun kayu, biasanya sering merusak karet ini gitu teman. Kalau yang nggak rata ya, saya melihat banyak yang kejadian seperti itu. Dan brushnya juga cepat rusak kalau ada siku-siku yang berbahan kayu, itu pengaruh teman. Ya ini teman, setiap kali kita harus bersihin sensornya ya. Sebulan kita bersihin sensor atasnya, ini sensor atasnya, sensor ya, ini sensor bawah gitu, ini kakinya. Ingat teman, saat pemakaian diharapkan di lantai itu tidak ada kabel, tidak ada lap kaki ya, atau keset atau kaos kaki anak, itu akan terbelit, akan merusak roda ini teman. Nanti dia sangkut, motornya bekerja terus, otomatis motornya bisa hangus gitu teman. Jadi jauhkan hal seperti itu. Nah, Anda lihat ini masih oke semuanya. Cuman untuk 1C ini kalau bekerja memang sangat berisik, dia selalu nabraknya ya, tidak seperti yang ada laser ya. Kalau ada laser dia tidak terlalu menabrak. Biasanya pemakaian pertama ini lebih kasar, dia nabrak dinding atau nabrak meja kaki, itu lebih kuat gitu, cetuk. Nanti ada saya lihatkan video. Dan di menu terbaru itu teman, dia sudah
ada peringatan untuk remove saat tidak digunakan, untuk meremove water tanknya. Ya, sebenarnya water tanknya sih aman aja, tidak akan ngerembes karena ada di-cut dengan motor dan ada seperti kelerengnya, jadi dia tidak akan keluar. Saat di docking, dia akan memberikan informasi bahwa water tank diharapkan dicopot setelah pemakaian, ya itu instruksinya sih. Selama ini saya sih tidak copot ya, saya biarkan, tapi saya sarankan ikut instruksinya. Nah, seperti ini teman, hasil peta di rumah pemakaian tuh. Sekarang saya bawa ke sini, jadi dia otomatis tidak ini ya. Ini lagi standby. Saat di charger pasti dia minta water tanknya dilepas ya teman. 95%. Ya, saya kasih informasi sedikit untuk pemakaian. Seperti ini teman. Seperti ini. Saat di rumah ya tuh. Untuk peta-petanya tuh. Semua bekerja dengan baik. Gitu teman. Dan teman, bila Anda punya seperti mainan anak-anak, nanti saya akan kasih video mainan anak-anak seperti mobil-mobilan. Saya harap Anda hindarkan karena bisa terjepit di sela-sela mobil-mobilan tersebut. Gitu teman. Nanti saya kasih lampiran video biar Anda tahu. Jadi otomatis seperti ini, dia akan stop. Dia kejepit ke dalam, dia akan stop teman, gitu ya. Bisa saja dia beruntung dia bisa keluar, bisa juga dia akan kejepit di sini karena ada bagian kerendah. Walaupun ini keunggulannya sih nggak ada laser, enak ya teman, dia nggak langsung nyangkut, dia bisa menyelinap di kolong-kolong yang sempit teman. Seperti ini ya, dia nyangkut tuh, dia nyangkut ya. Bila ada menaruh sesuatu di atas mobil ini, pasti dia tidak akan jalan, akan terjepit teman, dan dia akan auto off gitu teman. Makanya kenapa ada tiba-tiba auto off dan tiba-tiba tidak berjalan, ya pasti ada sesuatu yang mengganjal robot ini. Diharapkan Anda menggunakan robot ini dengan bijak ya teman-teman. Kalau robotnya mati ya atau off sendiri, biasa kejepit nih di mainan seperti ini atau ruang-ruangan seperti sofa yang sempit, dia kejepit, pasti dia akan stop karena untuk mencegah kerusakan di wheel atau di roda kakinya. Hindarkan dari kaos kaki, kabel-kabel yang dibawa yang dapat merusak robot ini teman. Ya, itulah pesan saya. Selama saya pemakaian 6 bulan ke atas ini tidak ada masalah. Jadi kalau Anda yang bermasalah, mungkin Anda lupa untuk menaruh-naruh barang yang sensitif yang akan menyebabkan robot ini terbelit kakinya ya, terutama di kakinya ya. Untuk water tank kalau tersumbat biasanya sih untuk pihak garansi tidak akan memberi garansi ya, karena itu kesalahan pengguna. Ya, diharapkan Anda yang menggunakan vakum 1C agar berhati-hati dengan kabel kaos kaki yang tergeletak di bawah lantai Anda, hindari. Jadi mainan anak-anak kalau sering diinjak ini biasanya kakinya error nih karena dia punya sensor. Dan jangan sampai terhisap air kencing binatang peliharaan Anda dan cairan, dia akan merusak sensor vakumnya. Kalau seperti itu untuk di pihak garansi pastinya menjadi human error dan ditanggung untuk servisnya itu ditanggung pengguna ya, tidak garansi. Ya seperti ini ya. Ciri-cirinya sih gampang teman. Seperti ini saya pemakaian sudah lama, dia paling kita selalu rajin ganti HEPA-nya tiap berapa 3 bulan atau 4 bulan. Bila terkena cairan biasanya kuning banget di sini. Seperti orang diompolin atau cairan apa, nanti dia lewat ke filter ini basah dan masuk ke vakum, dan tidak vakum ini akan error. Selalu minta filternya diganti, tetapi sudah diganti masih tetap, yaitu sensor di vakum ini harus diperbaiki teman. Ya begitu teman, saran saya sebelum memakai ini ya, Anda kalau punya binatang peliharaan, Anda cek dulu lantai Anda basah atau tidak. Jangan sampai ada yang menumpahkan cairan di lantai dan terhisap sama ini
robot akan menjadi error. Ya teman, untuk dia saat pengepelan, logikanya ya teman, dia mengepel, dia vakum dulu baru cairannya mengepel. Kalau Anda taruh ini sampai 1 minggu pun dia tidak akan ngerembes. Ini seperti dari tadi ya teman, ini kan kering tuh, tidak ada rembesannya teman tuh, tidak ada basah. Ini kering loh teman ya, dan ini ada air ya. Anda taruh gini sampai sebulan juga tidak akan keluar karena ada sistem cutnya ya, tidak seperti Viomi ya, dia akan rembes kalau lama karena dia 500 ml. Kalau ini enggak ya teman ya, dia harus ada sistem pompa dulu baru airnya bisa keluar, baru bisa membasahi ini. Jadi kalau Anda taruh saja begini dia tidak akan keluar. Nah, kalau Anda setelah gunakan juga dia kembali ke docking, airnya tidak akan keluar teman. Paling ini kan lembab aja di lantai, tidak akan ngerembes gitu ya teman. Nih saya contohin, dia punya 3 lubang. Anda goyang-goyangin juga tidak akan keluar tuh, ini 3 lubang, airnya tidak akan keluar gitu teman ya, mengerti ya tuh. Nah oke, demikian ya teman-teman saran saya. Diharapkan yang menggunakan 1C itu untuk lebih waspada dan lebih bijak menggunakannya. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang 1C ini. Thank you, bye.